Polda Metro Jaya hari ini menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berantai Bekasi Cianjur. Ketiga tersangka yaitu Wawon, Dede, dan Solihin dihadirkan dalam rekonstruksi di 3 lokasi. Rekonstruksi kasus pembunuhan berantai Bekasi Cianjur menghadirkan ketiga tersangka, Wawon, Dede, dan Solihin. Adegan demi adegan diperagakan di 3 lokasi, yaitu rumah Solihin, rumah Wawon, dan 1 rumah kontrakan di Babakan Curug, Desa Kertajaya, Ciranjang. Dalam rekonstruksi di rumah Solihin, Wawon dan Dede memperagakan bagaimana mereka menjemput Noneng yang merupakan mertua dan Wiwin, istri Wawon. Keduanya diajak ke rumah Solihin. Sementara Solihin menyiapkan lubang di belakang rumah untuk mengubur Noneng dan Wiwin. Rekonstruksi juga digelar di rumah kontrakan Babakan Curug, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang. Rumah itu adalah tempat ditemukannya jasad korban bernama Farida di lubang di tengah rumah dan ditutup keramik. Wawon, Dede, dan Solihin adalah tersangka pelaku pembunuhan berantai 9 orang di Cianjur dan Bekasi. 7 dari 9 korban dibunuh dengan cara diracuni hingga dicekik. Wawon CS masih berencana membunuh 7 orang lagi yang semuanya tenaga kerja wanita. Mereka mengaku memilih TKW sebagai korban karena dianggap mudah dikelabui dengan modus penggandaan uang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairun Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, adegan demi adegan diperagakan dalam rekonstruksi pembunuhan berantai oleh tersangka Wawon CS. Reporter TV1, Khairun Syah memiliki laporannya untuk Anda langsung dari Kampung Babakan Mandi, Cianjur, Jawa Barat. Khairun Syah. Ya, baik Andro dan pemirsa. Saat ini rekonstruksi pembunuhan berantai Wawon CS ini masih berlangsung setelah tadi rekonstruksi dilakukan di rumah Solihin, kemudian juga di rumah Wawon, dan di rumah Solihin sendiri adegan ini bertambah yang tadinya 22 sekarang menjadi 30, dan kemudian juga rekonstruksi yang dilakukan di rumah Wawon itu yang tadinya 14 juga bertambah menjadi 20. Dan tadi sudah saat rekonstruksi terlihat bahwa Wawon CS ini mengeksekusi Noneng dan kemudian juga Wiwin. Wiwin dan Noneng ini dijemput oleh Dede, dan kemudian yang sang eksekutor itu adalah Solihin, di mana sebelumnya Solihin mengajak ngobrol Noneng, yaitu Yasin mertua dari Wawon, dan kemudian menyetubuhi Noneng, dan setelah itu dicekik, dan Solihin sudah juga menyiapkan lubang di belakang rumahnya. Dan ini juga atas perintah Wawon untuk mengeksekusi dua korban. Dan setelah di rumah Solihin, rekonstruksi bergerak ke rumah Wawon, di tempat istri keempat Wawon yang bernama Is. Jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Solihin. Di sana bagaimana rekonstruksi juga adegan ketika Bayu, anak berusia 20 tahun, anak kandung Wawon sendiri, itu dieksekusi oleh Solihin dengan cara dicekik dan kemudian dikubur di samping rumah Wawon yang sudah disiapkan Wawon, dan itu juga eksekutornya adalah Solihin atas perintah Wawon. Dan tadi juga sempat istri keempat dari Wawon sendiri sudah melihat, dan kemudian juga dia sempat pingsan dan dia tidak ingin melihat adanya rekonstruksi yang dilakukan oleh suaminya. Dan saat ini Andro, bahwa proses rekonstruksi masih berlangsung di rumah kontrakan di mana ditemukannya seorang TKW bernama Farida yang dieksekusi di sana, kemudian dikubur di dalam ruangan tengah dan di keramik, dan sini masih berlangsung rekonstruksi. Khairun Syah, kami juga ingin tahu bagaimana reaksi warga sekitar yang kabarnya menyoraki menyaksikan Wawon CS melakukan rekonstruksi. Ya, tadinya rekonstruksi itu digelar itu sekitar pukul 8 pagi, namun bergeser sekitar pukul hampir mendekati 12 siang. Warga sudah berjejal sejak pagi, dan ketika datang tadi Wawon CS ini, warga sudah berteriak-teriak, mereka mengatakan harus dihukum mati dan menolak ketika jasadnya nantinya dihukum mati. Mereka menolak jasadnya dimakamkan di sini. Termasuk juga tadi ada yang sangat mengharukan ketika proses temuan ini sudah berlangsung.
rekonstruksi. Jadi salah satu pelaku ini bernama Solin ini yang sempat memberikan racun dalam kopi yang meracuni tetangganya yang bernama Ujang, itu sempat berpapasan ketika pulang. Namun tadinya Bapak Ujang ini ada rasa kesal dan dendam, namun ketika bertemu papasan melintasi rumahnya, Bapak Ujang sendiri langsung Solin langsung menyalami Bapak Ujang dengan meminta maaf, dan kemudian juga Solin juga sempat menetes air mata ke Bapak Ujang. Dia meminta maaf atas tindakan dia yang sempat meracuni Ujang. Dan sampai sini warga juga masih berkumpul di tempat rekonstruksi yang ada di Kampung Babakan Curug di desa lainnya. Andro. Hairun Syah mengabarkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih.